Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaruli Budiawan, absen 10, dan rekan saya Silvi Dwi Arianti, absen 32. Kami dari kelompok 4, kelas 12 AK2, akan mempresentasikan produk kami yang bernama Cheese Stick pada pembelajaran prakarya kreatif dan kewirausahaan. Cakupan pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang kami memilih produk ini. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan kultur jaringan. Adapun pengertian dari fermentasi tersendiri adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh suatu mikroba. Nah, pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional, banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya yaitu produk yang menjadi bahan pokok kami kali ini, yaitu keju. Nah, kita sedikit mengulas apa itu keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Adapun manfaat keju yaitu dapat membantu mencegah kanker. Keju mengandung asam lemak tidak jenuh atau CLA yang diketahui memiliki sifat anti kanker. Dalam keju terdapat pula kandungan sphingolipids yang juga baik untuk mencegah kanker. Nah, selanjutnya ada garis besar proses pembuatan keju. Yang pertama ada pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan langkah pemanasan pada susu. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kondisi optimum produksi dan membunuh bakteri patogen dalam susu agar aman dikonsumsi. Selanjutnya ada proses pemecahan kasein dan koagulasi susu. Susu dicampur dengan rennet dan bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat tersendiri mempunyai fungsi yaitu mengubah atau memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat. Produksi asam laktat akan menurunkan pH sehingga kasein dapat diendapkan. Yang ketiga, ada pemisahan curd dan whey. Setelah terjadi koagulasi, susu akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih atau endapan atau curd dan bagian cair atau whey. Proses selanjutnya yaitu penggaraman. Penggaraman dilakukan dengan tujuan memperlambat aktivitas biang dan proses-proses bakteri yang berkaitan dengan pematangan keju. Pemberian garam juga menyebabkan lebih banyak kelembaban dikeluarkan, baik melalui efek osmotik dan efek penggaraman pada protein. Nah, pada penggaraman ini memiliki dua macam. Yang pertama, penggaraman basah, yaitu dilakukan dengan merendam curd dengan air garam. Sedangkan yang kedua, penggaraman kering, dilakukan dengan membubuhkan garam langsung pada curd. Setelah digarami, diperoleh keju mentah. Proses yang terakhir ada proses pematangan. Proses pematangan merupakan proses penyimpanan keju mentah tadi pada suhu dingin yang berkisar antara 10 sampai 20 derajat Celcius
dan lembab selama beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk menghasilkan keju dengan cita rasa dan aroma khas. Nah, pematangan ini menyesuaikan dengan jenis keju yang diinginkan. Untuk keju lunak atau soft cheese memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Namun untuk keju keras atau hard cheese memerlukan waktu 2-3 tahun. Nah, pada pembahasan selanjutnya ada tujuan kami membuat produk ini. Yang pertama, menghasilkan pengolahan dengan keterampilan tentang pembuatan keju, menambah wawasan tentang proses fermentasi susu menjadi keju, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam program prakarya industri di SMK Negeri 13 Bandung. Yang terakhir, menerapkan cara berwirausaha yang tangguh dan mandiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya ada waktu dan pelaksanaan. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan untuk pembuatan keju dan produk olahannya pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan pembuatan keju ini dilakukan di SMK Negeri 13 Bandung. Nah, selanjutnya akan diterangkan atau dijelaskan oleh Silvi. Berikutnya, ada juga alat dan bahan untuk membuat keju dan membuat potato cheese. Mari kita lihat untuk membuat keju terlebih dahulu. Di bagian alat, ada gelas kimia 600 ml, ada tempat penampung whey, ada hot plate, ada termometer, kain penyaring, batang pengaduk, kaca arloji, dan kemasan. Di bagian bahan ada susu sapi, ada garam dapur, ada stabilizer, ada susu skim, ada starter mikroba. Nah, di bagian alat dan bahan untuk membuat potato cheese, di bagian alat yang pertama ada wajan, yang kedua ada capitan, yang ketiga ada wadah. Nah, di bagian bahan ada kentang granola sebanyak 500 gram, ada keju yang akan dibuat 75 gram, ada tepung maizena 10 sendok makan, ada lada secukupnya, garam secukupnya, oregano secukupnya, air secukupnya, minyak goreng secukupnya. Ada juga prosedur pembuatan keju. Mari kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama, 1 air susu sapi 500 ml dipasteurisasi pada suhu 71,1 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu diaduk perlahan hingga suhu 31 derajat. Langkah yang kedua, starter mikroba 5% ditambahkan pada air susu sapi. Langkah yang ketiga, campurkan didiamkan selama kurang lebih 5 jam sampai pH mencapai 4,6. Langkah yang keempat, gumpalan atau dadi terbentuk ditambah 0,1% garam dapur dan dipanaskan pada suhu 73,9%. Langkah yang kelima, susu skim terbanyak 15% ditambahkan pada dadi dipasteurisasi pada suhu 73,99 derajat Celcius selama 30 menit dan langsung dikemas. Adapun prosedur pembuatan cheese stick. Langkah yang pertama, kupas kentang, cuci hingga bersih. Langkah yang kedua, didihkan air, rebus kentang hingga benar-benar empuk. Kalau sudah empuk, tumbuk hingga lembut. Langkah yang ketiga, campurkan tepung maizena, garam, lada, oregano, dan keju, aduk hingga bercampur. Langkah yang keempat, bentuk adonan menjadi panjang-panjang. Langkah yang kelima, panaskan minyak goreng lalu goreng potato cheese hingga kuning keemasan. Angkat lalu sajikan. Selanjutnya ada RAB atau rencana anggaran biaya. Yang pertama ada susu sapi sejumlah 500 ml dengan harga Rp5.000. Yang kedua, susu skim berjumlah 1 bungkus dengan harga Rp49.000. Yang ketiga, bakteri lactobacillus berjumlah 1 bungkus dengan harga Rp23.000.
Yang keempat, ada kentang granola berjumlah 1 kg dengan harga Rp18.000. Yang kelima, ada tepung maizena berjumlah 1/4 kg dengan harga Rp5.000. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kemasan berjumlah 10 pieces atau 10 buah dengan harga Rp10.000. Sehingga jumlah biaya produksi pada produk kali ini yaitu sekitar Rp110.000. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan produk. Untuk awal, produk cheese stick dilakukan 1 kali dalam 1 minggu dengan jumlah produksi sebanyak 10 pieces atau 10 buah. Produk ini akan dikemas dalam kemasan plastik. Pengembangan produk yang akan dilakukan adalah dengan menambahkan varian rasa pada cheese stick. Yang kedua, ada pengembangan wilayah pemasaran atau sasaran. Perluasan wilayah pemasaran dilakukan setelah target pemasaran pada wilayah produksi tercapai untuk menjaga keberlanjutan distribusi produk sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada khususnya siswa-siswi SMK Negeri 13 Bandung dan warga Kota Bandung. Yang terakhir ada penjualan. Menetapkan standar harga penjualan untuk konsumen atau reseller. Mungkin di awal-awal reseller tidak akan terlalu dibutuhkan, dan penjualan kita juga bisa melalui situs online. Selanjutnya ada perhitungan penjualan. Anggaran yang kita butuhkan untuk produksi kali ini yaitu sebesar Rp110.000 untuk 10 kemasan. Anggaran per kemasan yaitu anggaran keseluruhan dibagi dengan jumlah produksi atau jumlah kemasan yaitu 10 buah, sehingga Rp110.000 dibagi dengan 10 menghasilkan Rp11.000. Harga jual, nah di sini kita menetapkan harga jual sebesar Rp12.000 per kemasan. Sehingga perhitungan keuntungannya menjadi yang pertama per kemasan, yaitu harga jual dikurangi dengan anggaran per kemasan, yaitu Rp12.000 dikurangi Rp11.000, menghasilkan Rp1.000. Untuk keuntungan keseluruhan, yaitu harga jual dikali dengan jumlah produksi atau jumlah kemasan, sehingga Rp12.000 dikali 10 buah menghasilkan Rp120.000. Sehingga keuntungannya yaitu Rp120.000 dikurangi Rp110.000 menjadi Rp10.000. Identitas produk. Nama produk yaitu cheese stick, kemasan berbentuk plastik, harga per pieces yaitu Rp11.000, jumlah produksi adalah 10 pieces. Cheese stick yaitu nama produk dari potato cheese, stick yang merupakan salah satu olahan berbahan dasar keju dan dikombinasikan dengan bahan lain yaitu kentang dan tepung maizena. Berikut ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan juga traits. Yang pertama, strength atau kekuatan. Keju memiliki formulasi komposisi agar cita rasa keju dapat sesuai dan diterima oleh konsumen. Keju memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Ketersediaan produk keju di hampir setiap pusat perbelanjaan memiliki kemudahan pada konsumen untuk membeli produk. Ukuran keju yang beragam sehingga konsumen dapat bebas memilih sesuai selera dan kebutuhan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pasokan bahan baku susu yang mudah terkontaminasi bakteri. Konsumen cenderung memilih produk lain untuk dikonsumsi karena lebih mahal dari keju yang lain. Biaya produksi sangat tinggi. Proses produksi masih menggunakan teknologi lama. Langkah yang ketiga, opportunis atau peluang. Bahan baku yang mudah didapatkan, cita rasa yang dapat diterima oleh masyarakat dan kandungan gizi yang cukup baik. Permintaan konsumen yang relatif tinggi, dan bisnis komoditas keju yang dilindungi pemerintah. Yang terakhir ada threats atau ancaman.
rendahnya pengetahuan masyarakat akan gizi, bertambahnya pesaing jenis produk yang serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga bila ada kesalahan, baik secara penulisan maupun secara perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.